Halo teman-teman, hari ini kita akan memulai untuk belajar PHP. Sebelum belajar PHP, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi SAM untuk Windows, bro. Kalau Windows namanya SAM, kalau Linux namanya LAMP. SAM, kita nanti bekerjanya di folder htdoc ini, bro. Saat ini folder htdoc ini masih kosong. Dan kita kalau sudah menginstal SAM, kemudian kita sudah menyiapkan htdoc-nya itu kosong, kita bisa memulai editornya ini. Editor, kalian bisa memilih apapun editor teks atau pemrograman favorit kalian. Silahkan gunakan yang familiar dan yang kalian suka. Tapi kalau saya memilih Notepad++. Notepad++ itu menurut saya itu ringan. Selain ringan itu freeware, open source, sehingga kita tidak terbebani oleh lisensi ataupun tidak terlalu berat. Ini ringan, bro. Oke, kita akan memulai, bro. Bahasa pemrograman web itu standarnya adalah HTML, Hypertext Markup Language. Pastikan sebelum kita menuju ke PHP ini, pastikan kalian sudah benar-benar menguasai HTML. Tidak harus kalian itu hafal seluruh tag-tagnya, tidak harus, tetapi kalau kalian paling tidak sudah pernah tahu, sudah pernah menggunakan itu, nanti lama kelamaan jika sering digunakan untuk mengcoding, itu otomatis akan hafal dengan sendirinya. HTML yang sudah pernah kita pelajari itu tidak akan kita tinggalkan, bro. Itu akan terus kita pakai meskipun kita menggunakan PHP. PHP itu tujuannya adalah untuk menggenerate HTML sebenarnya, bro. PHP itu sebenarnya adalah program pendukung dinamis. Kalau HTML itu terkesan statis, tapi kalau PHP itu dinamis, bisa dikaitkan dengan database dan memiliki banyak fungsi-fungsi yang tidak dimiliki oleh HTML. Oke, saya ingin sampaikan kembali bahwa kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya HTML. Maka dari itu, sebelumnya kuasai dasar-dasar HTML terlebih dahulu dengan dengan mempelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya. Dan jangan lupa di subscribe dan di like, di share, dikasih komentar, bro. Tujuannya biar nanti semakin banyak semakin banyak orang yang bisa menguasai, dan semua orang itu bisa tahu bahwa belajar pemrograman itu tidak mahal. Dan untuk membuat program itu tidak harus menggunakan aplikasi yang mahal dan berbayar. Kita bisa menggunakan aplikasi yang gratis, sehingga nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat program yang sebaik-baiknya, yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat. Oke, sekarang kita mulai, bro. Ingat, kita tidak akan pernah lepas dari HTML. Sebelum kita memprogram PHP, kita menggunakan HTML, bro. Jangan lupa gini, ini sebagai tanda bahwa ini adalah HTML5, maka harus kita kasih seperti ini, bro. Dot type HTML. Baru di bawahnya ini mulai kode HTML itu diapit oleh tag HTML. Ini jangan lupa disimpan, bro. Oke, satu hal lagi, bro. Nah, saat kita mau menyimpan PHP, maka ekstensinya itu adalah PHP, diletakkan di htdoc, diberi ekstensi PHP, index.php. Harus seperti itu, bro. Bahasanya seperti ini. Ini HTML, index.php, ini namanya harus index.php. Nah, ini di sini tetap kita membuat sintak atau tag dari HTML itu dengan lengkap, bro. Jangan pernah dilupakan ini. Head. Kemudian di dalam head ini punya banyak, salah satu adalah title, dan di sini title. Nah, di sini misalkan adalah belajar PHP. Nah, ini. Oke, saya simpan ini. Cara simpan ini bisa ini. Kalau ini all, misalnya di sini ada banyak dokumen, maka ini all. Kalau ini satu aja. Nah, ini oke. Head sudah, sekarang ganti body. Nah, di sini saya simpan.
Nah, misalkan di dalam body ini mau kita ingin menggunakan PHP. Bagaimana menampilkan tulisan menggunakan PHP? Setiap kita mau memulai PHP, coding atau script PHP itu berada di tag pembuka seperti ini, bro. Less than atau lebih kecil, atau kurung siku, kurung buka siku, kemudian tanda tanya, kemudian PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya, kurung siku penutup. Nah, seperti ini. Harus seperti ini, bro. Harus seperti ini untuk memulai dan mengakhiri tag PHP. Oke, skripnya seperti ini. Saya masukkan biar rapi. Dari awal, bro, belajar mengetik rapi. Ini tag ini lurus, head HTML lurus. Ini sebaiknya seperti ini, bro. Klik, klik. Nah, ini setiap sub atau sub itu dibuat masuk ke dalam. Nah, seperti ini rapinya. Nah, ini HTML lurus, head ini. Nah, ini belajar untuk kita itu mengcoding dengan rapi, bro. Mengcoding itu dengan rapi. Dengan siapa, bro? Dengan rapi. Nah, untuk membuat suatu tulisan di sini kita perlu mengetik seperti ini, bro. Echo itu artinya untuk menampilkan. Nah, seperti ini. Setiap akhir itu titik koma. Setiap akhir satu perintah itu diakhiri dengan titik koma, bro. Ya, nih. Dan echo, setiap kita mau menuliskan satu kata-kata itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Petik 1 ataupun petik 2 itu sama saja, tapi harus sama. Kalau di awalnya petik 1, maka di akhirnya harus petik 1. Di awalnya petik 2, maka di akhirnya harus petik 2. Ini. Nah, di sini bisa kita tulis sih. Belajar pertama PHP. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, bro. Belajar pertama PHP. Kita bisa lihat hasilnya. Kita coba kita buka web browser. Kemudian setelah kita buka web browser, kita tunggu dulu, bro. Nah, di sini kita tulis localhost, enter. Nah, belajar pertama PHP, begitu, bro. Belajar pertama PHP. Ini yang pertama. Kemudian kita akan mengenal yang namanya variabel. Nah, di sini ada misalkan kita membuat variabel. Variabel itu adalah suatu tempat penyimpanan data, tempat sementara, tempat penyimpanan perhitungan, atau tempat suatu variabel. Untuk membuat suatu variabel itu diawali dengan dolar, bro. Dolar. Setelah dolar diikuti dengan harus alfabet atau underscore. Angka enggak boleh, bro. Underscore boleh, huruf boleh, angka yang enggak boleh. Yang ini enggak boleh. Oke. Misalkan ini saya membuat variabel misalkan adalah panjang. Saya punya variabel panjang sama dengan 5. Kemudian saya buat variabel lebar sama dengan 7. Nah, ini ada dua variabel, yaitu variabel panjang dan variabel lebar. Saya ingin menentukan, misalkan ini adalah suatu persegi panjang. Saya ingin menentukan luas. Nah, maka saya membuat variabel luas. Luas ini sama dengan variabel panjang dikali variabel lebar, titik koma. Jangan lupa setiap akhir dari perintah itu titik koma. Nah, seperti ini. Panjang itu, lebar itu. Nah, sekarang kita ingin menampilkan hasilnya. Kita masih ingat untuk berganti ke baris bawahnya kita ketik apa di HTML, bro? BR. Masih ingat kan? BR. Ini kita pakai. Kita ingin agar nanti hasilnya berada di bawah. Echo saya tulis. Nah, di sini titik koma. Jangan lupa tiap akhir perintah titik koma. Nah, di sini saya ingin menuliskan panjang
kali underscore lebar spasi sama dengan underscore luas. Nah, ini kita akan lihat apakah nanti benar atau tidak. Harusnya benar, bro. Kita lihat dulu hasilnya. Klik. Nah, 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, ini sudah bukan tulisan panjang, bukan, sudah masuk berupa variabelnya nilainya berapa. Begitu ya, bro ya. Ini contoh variabel pada PHP. Oke, itu menghitung variabel pada PHP. Oke, selanjutnya kita sudah mengenal variabel. Kemudian kita sudah mengenal echo untuk mencetak ke tampilan HTML. Kemudian kita sudah bisa melakukan perhitungan dari angka-angka yang ada. Untuk selanjutnya adalah kita tipe data, bro. Tipe data. Salah satu keunggulan dari PHP adalah tentang pendeklarasian data, bro. Pendeklarasian data tidak ada pembedaan. Beda dengan C, dengan Java, itu sebelum kita membuat suatu variabel kita harus menentukan, mendaftarkan tipe datanya. Kalau ini tidak, bro. Kalau ini misalkan kita membuat variabel berupa angka, kita tinggal tulis saja, misalkan angka. Nah, kita tulis gini, angka 1 tanpa tanda petik, bro. Terus 5 atau 20. Nah, ini salah satu kelebihan PHP seperti itu. Kalau kita ingin membuat string, ya, tidak perlu pakai menulis tipe datanya apa, kemudian string, tidak perlu, bro. Langsung string kita tulis, kita mulai dan kita awali dengan petik. Ini sudah dianggap sebagai string. Ini adalah data string, ya, seperti ini, string, ya. Kalau angka itu tanpa petik, tapi kalau string itu harus diawali dan diakhiri dengan petik. Itu adalah tipe data pada PHP, bro. Nah, oke. Sekarang kita akan mengenal beberapa fungsi dari string. Mengenal beberapa fungsi dari string, bro. Nah, misalkan kita punya suatu variabel ini, string. Saya ingin mengetahui lebarnya itu jumlah stringnya itu berapa. Caranya gampang, strlen. Nah, strlen dari ini. Oh, sorry, bro, tak kasih biar dulu biar nanti di bawahnya. Ini saya tulis dulu. String ini harus kecil semua. String ini untuk menyambungkan, kasih tanda titik, bro, memiliki jumlah string. Nah, di sini strlen. Jadi string ini nanti memiliki jumlah string sebanyak strlen dari string. Nah, gini. Nah, coba kita lihat hasilnya, bro. Klik. Nah, ini adalah data string, memiliki jumlah string 22. Nah, tak kasih tanda. Masih ingat, bro? Ini kita kasih B, ini artinya apa? Betul sekali, menebalkan. Nah, kita lihat. B atau bold atau strong. Nah, ini adalah data string, memiliki jumlah string 22 ini. 1 2 3 4 5 6. Ini. Oh ya, ingin saya informasikan lagi, bro, bahwa di PHP itu besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Misalkan kalian punya mendeklarasikan variabel itu huruf kecil semua, terus pada saat memanggil itu ada huruf besarnya salah satu aja, itu sudah
Nggak bisa, beda, sudah dianggap beda. Itu namanya adalah case sensitif, yaitu dia itu dipengaruhi oleh besar kecilnya huruf, atau bukan besar, kapitalis hurufnya, bro. Dipengaruhi oleh kapitalis hurufnya. Oke. Nah, itu mengenai kita sudah tahu fungsi string yang pertama. Kasih BR lagi. Untuk penghubung titik, nah, ini. Kasih BR. BR, ganti bawahnya sekarang. Echo. Nah, ini saya ingin memperkenalkan adalah posisi dari string. Saya tulis posisi dari string data, kasih data, yaitu ini posisi string itu pakai gini, str pos kurung buka. Yang ini kita tulis stringnya dulu, kemudian ini kita cari. Yang kita cari itu apa? Yang kita cari adalah data. String data itu ada pada nomor keberapa, itu artinya seperti pada urutan keberapa, atau mulai dari posisi berapa. Itu cara melihatnya. Nah, ini saya antisipasi, tak kasih BR biar nanti tidak lupa. BR itu bawahnya. Kita lihat, klik. Nah, posisi dari data yaitu 11. Ini posisi dari data dari sini. 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini mulai dari 11 itu data itu. Oke, itu fungsi dari str pos atau posisi. Oke, sekarang lanjutnya. Oke, setelah kita belajar str pos, misalkan kita ingin mengubah menjadi huruf besar semua, gimana caranya? Nah, ini misalkan pertama kali adalah string, terus di sini ada menjadi kapital. Nah, menjadi kapital itu gimana caranya? str to super. Nah, kita tulis string, kita jadikan besar semua, huruf besar, huruf kapital semua. Gimana caranya? Kita coba klik. Nah, ini dia. Ini adalah data string menjadi kapital. Ini adalah data string. Itu adalah fungsi-fungsi dari string, bro, yang sering dipakai. Oke. Nah, itu adalah untuk string. Nah, sekarang kita akan mencoba konstanta. Masih ingat dulu pelajaran di SD ada namanya konstanta, bro? Untuk pi misalkan, pi itu berapa? 3,14. Kita akan coba bagaimana cara kita menuliskan suatu konstanta, suatu nilai yang tetapan gitu. Caranya gini, kita tulis define. Nah, define namanya apa? Misalkan pi. Pi dari suatu lingkaran itu berapa? 3,14. 3,14. Itu konstanta, bro, namanya. 3,14. Koma itu nulisnya titik, ya. Harus diingat, koma itu nulisnya titik. Oke, sekarang saya mencoba menghitung lingkaran. Jika diketahui luas lingkaran, jika diketahui jari-jari, nah, misalkan diketahui R sama dengan 7, nah, maka luas lingkaran itu berapa? Berapa mah luas lingkaran? Setengah PR kuadrat. Nah, L sama dengan 0,5 kali pi kali R kuadrat kali R lagi. Nah, gini. Ini adalah luas lingkaran. Maka saya tuliskan luas lingkaran dengan jari R adalah, nah, di sini ditulis langsung L. Nah, gitu. Gimana? Kita coba lihat hasilnya, bro.
Ini sebentar, ini tak kasih BR dulu ini untuk ganti baris. Nah, kita lihat dulu bro, luas lingkaran, klik. Nah ini luas lingkaran dengan jari 7 adalah 76,931an. Itu contoh dari konstanta atau define. Oke, kita mendefinisikan suatu konstanta. Oke, untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan operator. Nah, operator ini sebenarnya sudah kita pakai. Operator itu yang kita kenal itu adalah operator ini. Nah, saya ngasih komentar itu seperti ini bro. Kalau cuma satu baris gini, nah, komentar satu baris. Kalau ingin lebih dari satu baris gini bro, diawali dengan seperti ini. Ini adalah komentar yang lebih dari satu baris. Nah, untuk mengakhiri gini bro, bintang. Nah, seperti ini. Ini komentar bro ya, komentar lah. Ini komentar. Oke, saya ingin perkenalkan di komentar ini, saya ingin tunjukkan bahwa operator itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, kemudian persen, kemudian eksponensial. Nah, seperti ini eksponensial. Simbolnya dalam PHP itu seperti itu. Caranya juga sama bro, seperti yang di atas kita sudah buat bersama di sini bagaimana operator itu dibuat. Nah, cara penggunanya juga seperti itu, sangat sederhana. Kemudian ada perbandingan, operator seperti itu. Kalau sekarang perbandingan. Perbandingan pada PHP itu kalau gini, sama dengan, artinya apakah sama dengan itu nilainya true jika itu sama, jika tidak sama nilainya false. Itu perbandingan sama dengan. Kalau ini identik apa tidak, identik, tipe datanya itu sama apa tidak. Kemudian kalau ini tidak sama dengan, tidak sama dengan, tidak sama dengan, selain itu juga ditulis seperti ini. Ini juga artinya tidak sama dengan. Kalau ini tidak identik. Kalau ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini adalah operator-operator yang sering kita pakai ya. Operator perbandingan maksud saya ini. Perbandingan yang sering kita pakai itu di PHP itu seperti ini. Kalau ini adalah apakah sama dengan. Nah, kalau ini apakah identik. Nah, apakah tidak sama dengan, apakah tidak sama dengan, apakah tidak identik. Nah, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah lebih besar sama dengan, apakah lebih kecil sama dengan. Nah, seperti itu maksud dari perbandingan operator untuk perbandingan. Oke. Nah, itu mengenai PHP, mengenai oke. Ya, mungkin untuk pertemuan ini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali. Terima kasih, selamat mencoba praktek ini bro.